Begini Pak, ya. Ada perusahaan yang ingin melakukan investasi di perusahaan kita, dan ini adalah kontraknya. Silakan kontraknya. Ibu Putra ya. Sekarang coba kamu hubungi dokter kita Pak Andre untuk konsultasi. Baik Pak. Kemudian Pak Andre sudah. Oke. Iya. Selamat siang Pak Andre. Biasa Pak. Ada yang sebentar. Oke. Ini Pak Andre, karena jumlah investasinya tidak terlalu tinggi dan terus rupiah kita rendah, saya ingin dapat royalti 7%. Bisa nggak diubah? Iya Pak, bisa langsung juga ya Pak. Selanjutnya di pasal 7 sampai pasal 9 Pak Andre. Di antara pasal itu ada nggak celah hukum? Menurut saya belum status jelas tentang ada keputusan pihak. Jadi untuk sementara proteksi terhadap sendiri sudah jelas itu. Paling nanti kita lihat permintaan dari pihak. Oh iya, oke. Akan silakan menghubungi pihak dari PPD kita untuk melakukan kerjasama dengan kita. Baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. Baik, pada pertemuan rapat kali ini saya akan membahas terkait investasi yang diajukan oleh pihak PT Dua Putra, yaitu senilai Rp500 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Apakah Bapak melihat ada komentar terkait dari surat perjanjian tersebut? Oke, baik. Terkait ini saya juga akan mengkritisi pasal demi pasal supaya untuk melindungi pihak investor pihak kita. Kalau begitu, sekretaris negara akan membantu menyiapkan pertanyaan dan daftar negosiasinya ya. Bisa. Baik, akan diteruskan pada pertemuan rapat besok ya. Ya, Pak. Siang, Bu. Siang. Siang Ibu CV. Siang. Silakan. Baik, pada rapat hari ini kita akan membahas tentang investasi yang akan kita lakukan di perusahaan Anindo. Investasi tersebut senilai Rp500 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Terkait surat perjanjian kontrak investasinya sudah dikirimkan ke sekretaris saya di Mutiara. Ibu, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan daftar negosiasi ke mereka. Oke, baik. Saya sedikit mengkritisi terkait kontraknya. Ada beberapa pasal. Nah, di pasal 1 itu terkait dengan nilai investasi. Nah, kita bisa minta dikurangi untuk 350 juta. Kita minta dikurangi 350 juta. Nah, di pasal 3 itu terkait kurs. Nah, terkait kurs ini kan harga dolar sama rupiah lagi anjlok. Nah, kita akan minta bagaimana kesepakatan dengan mereka terkait nilai rupiahnya ini. Terus di pasal 6 terkait jangka waktu. Nah, kita akan minta diperpanjang 1 sampai 2 bulan. Dari 6 bulan itu kita akan minta perpanjang 1 sampai 2 bulan. Jadi 8 bulan ya. Yang terakhir itu di pasal 8 terkait risiko kerugian. Nah, di pasal 8 ini Bu, nah kita akan minta di pasal 8 tapi sewaktu-waktu kontrak dapat dibatalkan. Nah, apakah nilai rupiah investasi ini, investasi dari 500 juta ini dikembalikan dari kerugian itu, kembali 500 juta akan kembali ke kita, atau dari nilai kerugian itu dipotong dari nilai investasi tersebut dari 500 juta itu saja yang kita ini. Baik,
perkenalkan, saya Nitya Khairi sebagai direktur utama di PT Input dan Pak Andre sebagai direktur korporat di PT kami. Perkenalkan, nama saya Andre sebagai direktur korporat di PT Input. Saya mewakili perusahaan kami ingin menjadi moderator dalam pertemuan kami. Sebelumnya saya sudah kirimkan kontrak kepada Pak Rita. Kira-kira dari isi kontrak tersebut semua masih bisa negosiasi. Ada hal apa nih? Kayak kemarin Pak Rita banyak bicara nih. Pak Rita ini banyak permintaan nih dari perusahaan. Gimana Pak? Oke, baik. Saya juga sudah pelajari pasal ya. Terkait ini saya sedikit mengomentari dan kita akan berdiskusi terkait pasal 1 itu, terkait nilai investasi itu apakah bisa dikurangi. Oh ya Pak, sebelumnya Pak Rita itu kemarin bilang bahwa ini jadi juta lagi. Jadi 350 juta Pak Rita ya. 350 juta. Nah, jadi Pak Rita sebelumnya peraturan perusahaan kita ini ada batas minimum untuk nilai investasi. Nilai investasi itu memang 50 juta. Itu batas minimumnya. Tapi mereka direktur secara baik. Direktur secara baik. Sebentar saya diskusikan ya. Jadi, ya, jadi hasil dari diskusi kami Pak, mungkin ya, bukan mungkin, jelas ini melanggar aturan perusahaan. Tapi direktur kami kasih solusi Pak. Direktur kami kasih solusi. Kalau nilai 350 juta investasinya, perusahaan mungkin akan naikin berarti menjadi 10%. Bagaimana Pak Rika? Oke, baik. Kalau dari kita bisa 400 juta tapi tetap di 7%. 400 juta dengan berarti 7% ya Pak ya? 7%. Ya. Oke Pak, untuk minimum investasi kita terima dengan nilai 400 juta dengan royalti 7%, setuju Pak? Setuju. Setuju Pak ya? Ada lagi Pak Rika? Berikutnya ada di pasal 3 terkait kurs ini kan dari nilai harga rupiah sama dolar ini kan nilai rupiah sangat anjlok. Nah, di mana ini terkait pasal 3 ini terkait suatu waktu ini kan perjalannya waktu kita nggak tahu dolar dengan rupiah ini bisa naik bisa turun. Untuk pasal 3 ya Pak ya, standar kurs ya Pak. Sebenarnya si klausul sudah cukup jelas Pak. Sebenarnya si klausul sudah cukup jelas. Nilai tukar itu kita patok di hari di mana harga di hari kita menukarkan perusahaan. Dan per hari ini ya Pak, saya coba cek ya Pak. Per hari ini harga dolar itu 18.010 rupiah. Ya. Jadi kalau memang sepakat hari ini dan kita buatkan kontraknya, maka mengikat di harga 18.000 rupiah. Gimana kira-kira? Ya, kita sepakat. Oh, sepakat ya? Ya. Dicatat di pasal 3 itu. Kita lanjut lagi di pasal 8 itu terkait risiko kerugian Pak. Ya. Nah, ini terkait risiko kerugian ini tak sewaktu-waktu kontraknya dibatalkan. Apa nilai kerugian investasi dari 500 juta itu dan nilai 500 juta itu dapat dibalikin ke kita atau dipotong dari nilai kerugian itu dipotong dari nilai investasi 500 juta itu? Gimana?
sebenarnya gini Pak, memang pasal 3 ini saya bacakan ulang ya Pak ya. Di pasal 8. Pasal 8 ayat 3, maaf pasal 8 ayat 3, apabila terjadi kerugian dalam usaha yang pertama yang disebabkan permintaan kemudian berikutnya. Artinya Pak, kalau misalnya bisnis kita lancar, tidak ada indikasi-indikasi seperti apa, ini klausul ini kan untuk memproteksi perusahaan kita. Jadi saya kira memang ini bentuk kewajiban dari pihak kedua untuk dan hak pihak pertama untuk menjaga memproteksi. Terkait dengan pasal 8 ayat 3 ini, kalau seandainya sewaktu-waktu kita membatalkan kontrak misal di 3 bulan pertama, apakah dalam waktu itu royalti kita juga ikut terpotong dalam bentuk ganti kerugian sebesar 100% dari yang kedua sebagai investor tersebut? Ya, itu sudah cukup jelas ya sebenarnya ya. Oke, baik. Yang pertanyaan saya, Tadi kelewat tadi ada di pasal 6 terkait jangka waktu itu, ada kita bisa diperpanjang 1 sampai 2 bulan. Jadi dari 8 bulan. 8 bulan. Ya. Ini saya harus ngomong dari Bapak minta seandainya kontrak kerja kita berjalan alamiah dengan baik, kita setuju dengan kontrak. Tapi sebelum dipikirkan, kalau 6 bulan itu kita masih ada problem gitu di antara kita, lebih baik cukup 6 bulan aja Pak, untuk sebagai proteksi aja. Gimana? Jika dalam 6 bulan itu sebagai masa pengujian dalam investasi kita nanti bisa diperpanjang lagi 1 atau 2 bisa. Kita melihat di 6 bulan dulu. Kalau seandainya 6 bulan kita bekerja sama pas, maka oke. Baik, berarti untuk perpanjangan selanjutnya 1 atau 2 bulannya itu setelah kita melewati Iya. 6 bulan. Baik. Kita sepakat. Berarti untuk isi kontrak beberapa saat saya ubah, nanti saya forward ke Pak Rika, saya forward ke Pak Rika. Jadi kira-kira kapan kita akan menandatangani kontrak ini, Bu? Bapak? Setelah dilakukan perubahan terhadap kontrak 1 kali 24 jam bisa kita tahan. Oh, oke. Berarti kita akan tunggu besok lagi ya? Kita akan tunggu besok untuk melakukan pertemuan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rika. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. kontrak yang saya pegang, itu Pak Rika pegang. Terima kasih untuk kesepakatan hari ini. Terima kasih sebelumnya bersama. Terima kasih. Terima kasih telah senang bekerja sama dengan kami. Dan juga senang bekerja sama